Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu perkenalkan diri Ibu sebelumnya bahwa nama Ibu Asriyati, dosen di Politeknik Negeri Medan dan telah mengajar akuntansi lebih kurang selama 30 tahun. Ya, pada pagi hari ini Ibu akan menerangkan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang atau disebut dengan trading company. Ya, perusahaan dagang atau trading company adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini adalah toko kelontong dan supermarket. Kedua jenis bisnis ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Laba atau rugi suatu perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurangkan biaya untuk memperoleh pendapatan dan hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Biaya-biaya tersebut meliputi harga pokok atau disebut dengan cost barang yang terjual dan biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode bersangkutan. Harga pokok barang yang laku dijual disebut dengan harga pokok penjualan atau bahasa Inggrisnya adalah cost of goods sold. Ibu di sini menerangkan dalam dua bahasa ya, Inggris dan Indonesia. Misalnya pada toko elektronik yang disebut harga pokok penjualan meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli misalnya televisi, radio, kulkas, mesin cuci dan lainnya yang telah laku dijual dalam satu periode. Biaya operasional suatu toko elektronik itu meliputi semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan dan administrasi toko seperti biaya sewa, gaji pegawai, biaya promosi, biaya listrik, dan telepon. Saat melakukan perhitungan akuntansi perusahaan dagang, ada 4 komponen penting, yaitu barang masuk disebut dengan pembelian atau purchase, kemudian kas keluar, pengeluaran kas atau disebut juga dengan cash payment, kemudian barang keluar atau sales, dan juga kas masuk ya, atau disebut juga dengan cash receipt. Berikutnya, siklus akuntansi perusahaan dagang itu adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Untuk siklus akuntansi transaksi tersebut akan dimulai dari transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan jurnal penutup hingga jurnal pembalik atau reversing entries. Sebelum membahas siklus akuntansi perusahaan dagang, terlebih dahulu akan dijelaskan metode pencatatan persediaan dalam perusahaan dagang, yaitu metode perpetual atau perpetual method dan metode periodik atau periodical method dalam akuntansi. Sistem pencatatan metode perpetual disebut juga metode buku, adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Sementara metode periodik dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk melakukan pembukuannya. Dalam penjurnalan metode perpetual dan periodik ada perbedaan khas. Metode perpetual melakukan pencatatan aktivitas keluar masuk persediaan
dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold ketika transaksi penjualan. Dalam metode periodik, tidak mencatat harga pokok penjualan saat transaksi penjualan. Masing-masing memiliki keunggulan. Dengan perpetual, kita bisa mengetahui posisi nilai persediaan kapan saja karena selalu dibukukan atau di jurnal setiap ada aktivitas keluar masuk barang. Sedangkan untuk periodik, pencatatan hanya dilakukan saat pembelian. Pencatatan harga pokok penjualan dilakukan nanti di akhir periode yang ditentukan. Misalnya bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Sehingga lebih cepat dan ringkas dalam pembukuan penjualan. Sebelum kita bahas tentang siklus akuntansi, kita lihat dulu tambahan akun-akun yang ada dalam perusahaan dagang ini dibandingkan dengan perusahaan jasa yang lalu. Kita lihat di sini akun-akunnya adalah akun pembelian atau purchase. Digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan baik secara tunai maupun secara kredit. Kemudian akun penjualan, disebut juga dengan sales. Digunakan untuk menjual barang dagangan yang dilakukan secara tunai maupun kredit. Selanjutnya adalah akun retur pembelian dan pengurangan harga, purchase, return, and allowance, untuk mengembalikan sebagian barang yang sudah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Misalnya kita pesan ukurannya L, dia kasih ukuran XL, nah kan itu nggak sesuai kan, maka itu harus kita memulangkan barang. Berikutnya adalah akun retur penjualan pengurangan harga atau sales return and allowance, untuk menerima kembali sebagian barang yang sudah kita jual dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Mungkin kitanya yang salah memberikan barang tadi, tidak sesuai pesanan. Berikutnya adalah akun utang dagang atau accounts payable. Digunakan untuk mencatat adanya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Berikutnya adalah akun persediaan barang dagang, merchandise inventory. Digunakan untuk mencatat persediaan barang dagangan untuk dijual dan juga sekaligus untuk mencatat barang yang telah laku. Di sini akan terlihat ada yang di debit, ada yang di kredit, sehingga nampak perputaran atau penambahan dan pengurangan dari merchandise inventory itu sendiri. Berikutnya akun piutang atau account receivable, untuk mencatat adanya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Akun potongan pembelian atau purchase discount, untuk mencatat potongan yang diterima pembeli karena pelunasan utang dalam masa potongan. Berikutnya adalah akun potongan penjualan atau sales discount, yang digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan penjual karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. Selanjutnya adalah akun beban angkut pembelian atau freight in atau transportation in, untuk mencatat timbulnya beban angkut yang ditanggung pembeli. Nah, berikutnya adalah akun beban angkut penjualan atau freight out atau transportation out, untuk akun yang digunakan untuk mencatat beban angkut saat pengiriman barang yang dibayar oleh penjual. Perusahaan dagang merupakan salah satu perusahaan yang sangat membutuhkan keberadaan siklus akuntansi ini. Dengan begini, maka akan diketahui alur dari keuangan perusahaan. Tanpa adanya siklus akuntansi ini, maka perusahaan dagang tersebut tidak bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Nah, kita lihat lagi. Adapun siklus akuntansi perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Tahapannya itu
cukup panjang ya. Ada sekitar 12 tahap. Kita mulai dengan yang paling sederhana dulu, mengidentifikasi transaksi jurnal. Tahap pertama adalah melakukan identifikasi transaksi jurnal. Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi transaksi dari sebuah perusahaan. Pembuatan jurnal transaksi harus melibatkan semua akun di perusahaan. Di sini akan dijelaskan tentang perbedaan jurnal umum, pencatatan, persediaan, metode perpetual dan periodikal. Nah, kita lihat di sini. Sini ada Ibu contohkan transaksinya, dan kita langsung mencatatnya di dua metode, yaitu perpetual dan periodikal. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini tanggal 2 Januari dibeli 10 unit barang dagang secara kredit. Rp100.000 per unit, syarat 2/10 N/30. Artinya apa? Dalam waktu 10 hari dapat diskon 2% dan paling lama waktunya 30 hari. Nah, dalam perpetual method, pembelian itu dicatat sebagai aset atau merchandise inventory di debit dan account payable di kredit. Sementara dalam periodikal, kita mencatatnya sebagai expense atau purchase di debit dan accounts payable di kredit. Selanjutnya dibayar ongkos angkut 100.000. Nah, ongkos angkut dalam perusahaan metode perpetual, ongkos ini akan menambah merchandise inventory, sehingga jurnalnya merchandise inventory di debit dan cash di kredit. Dalam periodik tetap dicatat dia sebagai break in atau expense di debit dan cash di kredit. Kemudian dikembalikan 2 unit barang dagang yang dibeli dan diterima memo kredit dari penjual. Nah, kalau barang dikembalikan, maka utang kita akan berkurang dan aset kita juga akan berkurang dalam metode perpetual. Tetapi dalam periodikal tidak ada, namanya lain, expense juga, dia mengurangi expense. Jadi jurnalnya kita lihat account payable di debit dan merchandise inventory di kredit untuk perpetual, dan untuk periodikal adalah accounts payable di debit dan purchase return and allowance di kredit. Jadi purchase return and allowance itu kalau kita lihat ada sepertinya kontra expense. Tadi kan purchase expense kan? Nah, purchase return and allowance kontra expense, mengurangi expense dia. Dan account payable kita juga akan berkurang ya. Nah, berikutnya dibayar hutang dikurangi diskon pembelian 2%. Kita ingat tadi ya, kita membeli tanggal 2 1 juta, ada retur sebesar 200.000, berarti tinggal 800.000. Kita beli tanggal 2 dan kita bayar tanggal 12, berarti hari terakhir dapat diskon ya. Jadi perhatikan, diskonnya dihitung dari 800.000 ya, bukan dari 1 juta. Kenapa? Karena udah ada retur. Sering di sini banyak kesalahan ya. Nah, 2% dari 800.000 adalah 16.000. Nah, jurnalnya dalam perpetual, accounts payable di debit, merchandise inventory di kredit sebesar 16.000 yang diskon tadi ya, dan cash di kredit 784.000. Sementara dalam periodikal, accounts payable di debit, purchase diskon. Nah, sini langsung purchase diskon nampak ya, di kredit 16.000 dan cash di kredit sebesar 784.000. Nah, setelah kita membeli, sekarang kita lanjutkan dengan menjual. Dari barang yang 10 tadi kan dipulangkan 2 ya, tinggal 8. Ini sengaja soalnya Ibu lanjutkan ya biar nggak putus-putus. Nah, dijual 7 unit. Kalau kita menjual pasti lebih tinggi daripada harga pokok. Ya, di sini kita jual harganya Rp150.000 per unit. Syaratnya 3/10 N/30, ya 3% ya diskonnya ya. Nah, kita lihat di sini dalam metode perpetual itu ada 2 jurnal. Yang pertama jurnal penjualan, accounts receivable di debit dan sales di kredit. Karena 7 kali 150.000 sama dengan 1.050.000, ya kan? Nah, tadi harga pokoknya 100.000 satu kan? Jadi jurnalnya cost of goods sold di debit
700.000 dan merchandise and inventory di kredit 700.000. Untuk periodical method tidak ada jurnal untuk cost of goods sold. Jadi accounts payable di debit dan sales di kredit, yang keduanya no entry. Kenapa? Karena masuk tidak dicatat, keluar pun tidak dicatat. Ya, tadi kita menjual kan, sekarang barang dipulangkan orang ke kita. Diterima 1 unit barang dagang yang dijual dan diterima memo debit dari pembeli. Jadi memo debit yang membuat pembeli, kita yang menjual namanya memo kredit. Ya, jadi ada memo debit atau debit memo dan memo kredit atau kredit memo. Nah, akibat pengembalian barang ini juga ada 2 jurnal. Pertama, sales return and allowance di debit 150.000 harga jual ya, dan account receivable di kredit 150.000. Berikutnya, merchandise and inventory di debit 100.000 dan cost of goods sold di kredit 100.000. Nah, untuk metode periodical, jurnalnya adalah sales return and allowance di debit 150.000 dan account receivable di kredit 150.000. Untuk jurnal pengembalian barang juga nggak ada ya, no entry. Berikutnya adalah diterima pembayaran piutang dipotong diskon penjualan 3%. Nah, perhatikan tadi kan udah dipulangkan 1 barang ya. Jadi piutang kita tinggal lagi 900. 900 itu dapat diskon karena kan dia tanggal 24, masih 10 hari kan. Nah, diskonnya 3% kali 900.000 sama dengan 27.000. Sehingga jurnalnya adalah cash di debit 873.000, sales diskon di debit 27.000 dan account receivable di kredit 900.000. Nah, untuk jurnal periodical sama dengan perpetual ya, nggak ada beda. Inilah jurnalnya yang sama satu-satunya, kita lihat ya. Karena cash di debit, sales diskon di debit dan account receivable di kredit. Oke ya. Nah, yang terakhirnya dicontohkan lagi di sini. Dibeli 10 unit barang dagang secara kredit 100.000, syaratnya 2/10 N/30, free on board shipping point. Dibayar ongkos angkut 100.000. Nah, kita lihat di sini merchandise and inventory di debit jadi 1.100.000, account payable 100.000 dan cash di kredit 100.000. Kenapa? Karena dia free on board shipping point. Berarti ongkos ditanggung oleh pembeli ya. Nah, berikutnya kalau metode periodical, pencatatannya tidak ada menambah inventory, yang ada tetap ongkos. Purchase di debit 1 juta, break in di debit 100.000, account payable di kredit 1 juta dan cash di kredit 1 juta. Ya, tadi telah Ibu terangkan bagaimana kita menjurnal untuk metode perpetual dan metode periodical dalam bentuk jurnal umum. Nah, kita ketahui bahwa dalam perusahaan dagang itu ada cuma 4 kegiatan utamanya kan. Pertama, membeli, menjual, menerima kas, dan membayar. Dan yang lain-lainnya yang tidak masuk ke dalam 4 kelompok ini kita masukkan dalam jurnal umum. Nah, berikutnya sesi kedua daripada langkah-langkah siklus akuntansi perusahaan dagang ini adalah menyusun jurnal khusus atau kita sebut dengan special journal. Dalam perusahaan besar yang transaksinya mungkin ratusan kali, sudah tidak efisien lagi kita menggunakan jurnal 2 kolom atau 2 kolom jurnal. Pemrosesan secara manual ini terlalu mahal dan memakan waktu. Transaksi yang jumlahnya banyak itu ada yang sama dan berulang-ulang terjadinya. Oleh karena itu, transaksi yang berulang-ulang itu kita kelompokkan dan dibuat dalam suatu jurnal khusus atau special journal, yang dalam hal ini kita kelompokkan atas 5 bagian. Yang pertama adalah jurnal penjualan atau sales journal. Nah, jurnal ini khusus untuk pencatatan penjualan barang secara kredit atau sales on account. Kalau penjualan tunai nanti dia masuk cash receipt journal, beda ya.
Nah, berikutnya jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, sini mungkin bisa kita masukkan penjualan tunai tadi. Jurnal ini khusus untuk mencatat penerimaan kas dari mana saja. Receive cash from other source, istilahnya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah jurnal pembelian, purchase journal. Jurnal ini khusus untuk mencatat pembelian secara kredit atau purchase on item on account. Nah, purchase of item on account maksudnya ya. Jadi kita membelinya secara kredit. Kalau tunai dia nggak masuk ke purchase journal, tapi dia masuk ke cash payment journal ya. Berikutnya yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, jurnal ini khusus untuk mencatat pembayaran kas untuk apa saja. Payment of cash for any purpose. Termasuklah di sini kalau kita membeli secara tunai. Nah, yang nggak bisa dimasukkan ke 4 kelompok jurnal ini, kita masukkan ke dalam jurnal umum atau general journal. Nah, misalnya transaksi apa tuh? Return ya. Purchase return, sales return. Nah, itu kan mana-mana dia nggak cocok ya. Kita bikinlah ke jurnal umum. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada Ibu tunjukkan cara membuat special journal itu ya. Lihat di sini. Special journal. Nah, bisa dilihat nanti ya. Lihat nih. Cash payment journal itu ada date, tanggal ya. Check number, nomor cek, account debited artinya yang kita bayar itu untuk apa saja tuh ya, account debited ya. Posting reference itu nomor buku besar atau ledger masing-masing. Kemudian other accounts di sebelah debit ya. Purchase debit, account payable debit, dan kreditnya adalah cash dan purchase discount. Kalau sering kejadiannya dibuat satu kolom, tapi kok jarang kejadiannya kita masukkan dalam kelompok others account. Bisa dilihat ya. Nah, di bawahnya kita lihat berikutnya lagi ada purchase journal. Nah, purchase journal, kalau tadi itu kita lihat apa tadi dia cash payment ya. Nah, kalau cash purchase journal itu kita lihat date, account credited. Kenapa dikredit? Karena kita membeli, berarti ada utang ya. Utang kita sama siapa aja. Posting reference, accounts payable-nya di debit. Nah, purchase discount di debit. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian cash receipt journal dan sales journal. Nah, cash receipt journal itu kolom-kolomnya antara lain kita lihat tanggal, date, account credited, posting reference, kemudian sales, account receivable, dan sales discount serta cash. Nah, di sini kita lihat karena dia cash receipt journal, maka cashnya akan terlihat di sebelah debit. Dan salah satu lagi yang menemani di debit adalah sales discount ya. Jadi yang lainnya semuanya di kredit. Debitnya cuma 2 ya, cash sama sales discount. Nah, kalau sering kejadiannya buat satu kolom, kalau jarang kejadiannya masukkan dalam others account. Kalau others account itu posting referennya ada sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi kalau dia ke bawah satu kolom gitu, maka posting referennya ada di bawah ya. Dan berikutnya adalah sales journal. Nah, sales journal juga menggunakan date, nomor faktur ya, invoice number. Kemudian kita lihat lagi di sini account debited ya, debit. Yang di debit akunnya siapa aja, karena kita menjual berarti dia piutang pasti di debit ya kan. Kemudian posting reference, others accounts debit, dan sales di kredit ya. Yang berikutnya adalah sales journal. Sales journal kita tahu digunakan untuk penjualan kredit. Nah, kita lihat akunnya, kolom-kolomnya, tanggal, date, invoice number, nomor faktur ya.
kemudian account debited, posting reference, account receivable di debit, dan sales di kredit. Nah ini kayaknya cuma 2 aja kolomnya ya, karena ada penjualan dan ada piutang. Postingnya kita lihat di sebelah bawah nantinya ya. Kita lanjutkan lagi dengan bagian berikutnya adalah setelah kita membuat jurnal spesial atau spesial jurnal, kita berikutnya memasukkan lagi ke ledger. Yang ketiga, menyusun buku besar atau ledger. Nah, bagi yang tidak bisa dimasukkan ke 4 spesial jurnal tadi, kita masukkan ke dalam jurnal umum atau general jurnal. Jurnal ini untuk menjurnal transaksi yang tidak dapat dijurnal dalam ke-4 jurnal tadi. Contohnya apa? Sales return and allowance, purchase return and allowance. Ya, itu nggak bisa dimasukkan kemana-mana. 4 tadi. Nah, lanjutkan. Langkah ketiga adalah menyusun buku besar pembantu. Nah, apa itu buku besar pembantu? Kalau bahasa Inggrisnya tersebut dengan subsidiary ledger. Ya, ini untuk hutang dan piutang. Jadi kita lihat di sini, dokumen ini merupakan bagian dari buku besar umum. Tujuannya dibuat buku besar pembantu ini adalah untuk menuliskan data satu akun secara rinci. Misalnya piutang kita kan 30 juta, sama siapa aja piutang itu. Nah, A, B, C, D, itu namanya buku besar pembantu ya, subsidiary ledger. Catatan tersebut kemudian dijadikan acuan dalam menyusun neraca saldo perusahaan dagang. Nah, untuk buku besar pembantu bisa dilihat di berikut ini. Nah, nih account payable subsidiary ledger misalnya ya, akan nampak di sini data-datanya, tanggal, ya kan, kemudian item, itu artinya apa yang dibeli atau apa yang dijual misalnya, sebutkan nanti hutang piutang, posting reference, debit, kredit, dan balance saldo ya, 3 kolom dia, kayak ledger gitu ya. Kalau ledger kan 4 kolom, jadi 3 kolom, makanya dia pasti, kalau piutang pasti dia sebelah debit, kalau hutang dia pasti sebelah kredit. Jadi cukup 3 kolom kita bikin ya. Oke. Setelah kita bikin buku besar pembantu, berikutnya pemindahan ke buku besar atau ledger. Jadi dokumen itu kan satu kan banyak ya tampilannya. Ada yang mencatatnya ke buku besar pembantu, ada ke buku besar. Jadi mereka nanti saling check and recheck itu akan benar insya Allah, mudah-mudahan ya. Nah berikutnya buku ledger, udah ngerti semuanya kan ledger. Buku besar kita itu ada 5 grup kan, ada kelompok aset, liabilities, owner's equity, revenue, dan expense. Nah kalau kita lihat nanti ada drawing, nah itu drawing itu adalah bagian daripada owner's equity ya. Yang kelima adalah laporan harga pokok penjualan, cost of goods sold. Nah ini beda mencatatnya ya, perpetual dan periodikal itu sangat beda ya. Jika perusahaan menggunakan metode pencatatan persediaan secara perpetual, maka harga pokoknya itu bisa diketahui langsung karena ada penjurnalannya ya. Tapi beda dengan metode periodikal. Kalau periodikal kita tidak ada jurnal untuk harga pokok penjualan, tetapi kita hitung sendiri. Nah, nanti kan lebih lanjut bisa ya dipelajari di masing-masing kasus untuk perpetual dan periodikal ya. Berikutnya langkah ke-6 adalah neraca saldo atau trial balance before adjustment atau unadjusted trial balance. Saldo-saldo akun buku besar tadi kita ambil semuanya, terus kita masukkan dalam suatu laporan yang namanya adalah neraca saldo. Dalam neraca saldo ini adalah kumpulan daripada aset, liabilities, owner's equity, revenue, dan expense yang belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya, hanya saldo saja. Angkanya dibilang dia before adjustment karena belum ada penyesuaian. Berikutnya yang ke-7 adalah penyesuaian atau jurnal penyesuaian yang disebut dengan adjustment atau adjusting entries.
Nah, dalam trial balance before adjustment tadi kan data belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ini ibaratnya manusia nih karena penuh dengan makeup, pakai bedak cantik, hidungnya mancung, pipinya merah dan sebagainya. Nah, itu palsu semuanya. Jadi akuntansi ini tidak mau yang palsu, dia mau yang asli. Nah, gimana caranya? Kalau manusia suruh mandi dulu dia, ya kan? Kamu mandi yang bersih lah, inilah wajah kamu. Nah, ya. Jadi kayaknya adjustment itu kayak suruh mandi lah gitu. Nah, siapa yang mandi? Yang masih kotor aja yang mandi, nggak semuanya mandi ya. Nah, misalnya adjustment itu supplies, misalnya jadi supplies expand, ya kan? Prepaid rent misalnya jadi rent expand. On revenue misalnya kan jadi venue ya. Apalagi misalnya penyusutan, depreciation, ya kan? Kemudian juga ada misalnya gaji yang masih harus dibayar. Berarti kan ada expand dengan account payable. Kemudian ada lagi pendapatan yang masih harus diterima. Nah, itu apa? Account receivable dan sales misalnya ya. Nah, jadi adjustment itu harus kita buat wajib, dan itu biasanya saat menjelang penutupan buku kita buat, karena kita akan menyusun langkah berikutnya adalah laporan keuangan. Ada lagi misalnya piutang. Piutang itu kan ada yang nggak tertagih ya. Jadi ada istilahnya nanti bad debt expense dengan allowance for bad debt. Nah, setelah kita buat journal adjustment tadi, kita masukkan lagi ke dalam neraca saldo yang sudah ada. Nah, biasanya itu dirangkum dalam worksheet biasanya ya, atau neraca lajur. Jadi ada trial balance before adjustment, ada adjustment, ada trial balance after adjustment, atau adjusted trial balance. Adjusted trial balance ini sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi ibaratnya manusia udah mandi, udah bersih, inilah wajahku yang asli. Kalau kamu mau ya mau, kalau nggak apa boleh buat ya. Jadi dalam akuntansi ini tidak ada kepalsuan. Harus menggambarkan yang sebenarnya, baru kita susun laporan keuangan, oke ya. Nah, setelah kita bikin worksheet dalam neraca saldo setelah penyesuaian tadi kan kita lanjutkan namanya worksheet ya. Berikutnya adalah laporan keuangan ya, atau financial statement. Apa aja itu? Nah, yang pertama laporan rugi laba atau income statement, laporan perubahan modal atau statement of owners equity, ya kan? Dan yang ketiga adalah statement of financial position, laporan posisi keuangan, dan yang terakhir adalah statement of cash flow. Setelah selesai itu, kita lihat yang bagian berikutnya adalah jurnal penutup atau closing entries. Kita ketahui bahwa akun itu ada dua model, real account dan nominal account. Real account adalah akun yang permanen, yaitu aset, liabilities, dan owner's equity. Sementara nominal account adalah revenue dan expense. Itu harus di closing. Gimana meng-closingnya? Kita closing ke akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Jadi kita closing itu adalah revenue, expense, kemudian terjadi laba atau rugi. Income summary-nya kita closing lagi. Kalau dia laba maka menambah ke kapital. Kalau dia rugi akan mengurangi kapital. Dan closing yang keempat adalah drawing. Drawing pengambilan pribadi itu harus kita closing ke kapital. Setelah kita closing, dapatlah angka-angka yang menggambarkan real account saja lagi. Kenapa? Karena yang nominalnya telah diposting, telah di closing ya, sehingga dapatlah aset, liabilities, owners equity. Itulah tinggal lagi akun kita yang dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan yang disebut dengan post closing trial balance. Jadi dalam post closing trial balance tadi grup akunnya cuma tinggal 3, aset, liabilities, dan owners equity, harta, utang, dan modal. Oke ya. Nah, setelah selesai itu yang terakhir adalah
jurnal pembalik atau reversing entries. Loh, kenapa dibalik-balikkan ini jurnal? Karena waktu adjustment itu ada akun yang jurnal yang kita buat, tapi seharusnya itu bukan harus dibuat. Jadi kenapa dibuat? Menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, apa aja itu dia yang direversing? Contohnya seperti ini. Ada gaji yang harus dibayar. Kita bikin jurnal salaries expense dengan salaries payable. Kayaknya kan miskin kali perusahaannya kok sampai punya utang gitu. Butuhnya perusahaan nggak punya utang, tapi sampai detik itu ada yang harus dibayar. Kan kita menggunakan accrual basis berdasarkan waktu. Jadi terjadilah di situ expense dan utang. Maka jurnal ini harus dikembalikan ke perkiraan semula. Jadi salaries payable di debit dan salaries expense di kredit. Itu juga dengan pendapatan bunga misalnya. Interest receivable dengan interest income. Misalnya kita nyimpan uang di bank ini ya kan. Wah, kok bank punya utang sama kita? Nggak begitu ya. Artinya apa? Sampai detik itu kita punya hak di bank. Maka kita berani bilang bahwa kita punya piutang ke bank dan punya pendapatan dari income. Padahal itu belum sampai waktunya ya. Juga perlu direversing. Apalagi yang ketiga, yaitu pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Nah, misalnya gini, kita dapat sewa nih kan. Kita buat cash di debit, rent income di kredit. Itu untuk 12 bulan. Nah, ternyata baru 6 bulan kita terima. Nah, yang 6 bulan lagi itu masuk liabilities. Jadi adjustmentnya unearned rent tadi kita bikin untuk mencatat hutang kita. Jadi rent income-nya kita kurangi. Misalnya rent income-nya 1.200.000 ya. Jadi 6 bulannya kita jadikan liabilities. Jurnalnya gimana? Rent income di debit, unearned rent di kredit. Liabilities-nya kan itu buat adjustment-nya. Nah, kan kita kesannya punya hutang di sini ya. Padahal itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya waktu saat adjustment tadi. Jadi waktu reversing kita kembalikan lagi ke perkiraan semula. Unearned rent di debit dan rent income di kredit. Ya, berikutnya reversing yang keempat adalah beban yang dibayar di muka dicatat sebagai beban. Nah, kita bayar sewa nih ya 12 bulan. Kita bikin rent expense dengan cash. Nah, kan kegedean tuh expense-nya kan? Misalnya baru 6 bulan. Jadi 6 bulan expense kita yang benar. Jadi yang 6 bulannya gimana? Waktu adjustment kita buatlah itu aset ya kan. Jadi prepaid rent di debit dan rent expense di kredit. Nah, itu kita nggak konsisten kan? Karena akuntansi itu dia harus konsisten. Sekali rent expense tetap rent expense. Ini kok ada prepaid rent lagi. Tadi udah expense, sekarang udah jadi aset lagi ya. Hanya menggambarkan satu hari itu aja. Makanya ada jurnal reversingnya, yaitu rent expense di debit dan prepaid rent di kredit. Nah, demikianlah untuk siklus akuntansi perusahaan dagang ini yang dimulai dari analisa transaksi sampai dengan reversing entries. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi anak didik semuanya ya. Ya, sampai jumpa lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.